Selamat datang kembali di channel saya, yaitu channel First Education Medan. Di video kali ini, kita akan melakukan pembahasan soal-soal dari LKS 4, yaitu yang topiknya deret aritmatika, mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor 4. Ya, soal-soal ini diambil dari buku matematika kelas 11, wajib 2B, ditulis oleh Sukino berdasarkan kurikulum tahun 2013. Diambil dari bab nomor 6 yang judulnya adalah pola barisan dan deret bilangan mulai dari halaman 40. Oke, kita mulai. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa arti dari deret ya. Ini deret, kata aritmatikanya kita hapus dulu. Oke. Nah, deret itu ya dilambangkan sebagai SN, yaitu dari bahasa Inggris sum yang artinya adalah jumlah. Oke. Nah, SN itu artinya adalah jumlah dari suku-suku suatu barisan. Oke, suatu barisan bilangan. Nah, sampai suku yang ke N. Jadi, SN itu adalah U1 ditambah dengan U2 ditambah lagi dengan U3 sampai UN. Oke. Nah, SN itu disebut juga sebagai jumlah dari N suku pertama. Jadi misalnya disebut jumlah 5 suku pertama. Berarti N-nya 5 ya. Nah, itu artinya kita maunya S5 sama dengan U1 ditambah dengan U2 ditambah lagi dengan U3 sampai yang terakhir adalah U5. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke arti dari deret aritmatika. Nah, kata lainnya adalah deret hitung. Ya, kalau disebut deret hitung sama artinya dengan deret aritmatika. Itu berarti kita mau jumlahkan suku-suku yang berasal dari barisan aritmatika. Ya, artinya ini UN-nya adalah barisan aritmatika sesuai dengan bahan LKS 3, 2, dan 3 yang kita pelajari sebelumnya. Ya, nah, khusus untuk deret aritmatika, rumus SN-nya ada 3 macam. Yaitu yang pertama, ini SN adalah N per 2 dikali dengan 2A ditambah N kurang 1 kali B. Rumus yang kedua adalah yang ini, di mana SN adalah N per 2 dikali dengan A tambah UN. Lalu rumus yang ketiga, SN sama dengan N dikali dengan UT. Nah, ini tiga-tiga rumusnya harus dihafal karena kadang-kadang kita gunakan rumus yang pertama, kadang-kadang rumus kedua, kadang-kadang rumus yang ketiga, tergantung soal info dari soal yang diberikan. Kemudian, selain itu ada rumus lain yaitu UN sama dengan SN dikurang dengan SN kurang 1. Ya, misalkan saja SN ini ya, itu kan artinya adalah U1 kita tambah U2 kita tambahkan lagi dan seterusnya sampai yang terakhir itu adalah UN. Oke, sedangkan SN kurang 1 itu artinya kita tambah U1 dengan U2 dan seterusnya sampai yang terakhirnya adalah UN kurang 1. Nah, kita perhatikan yang atas ini sebelum UN, dia pasti ada UN kurang 1. Nah, kalau kita kurangkan yang atas dengan bawah, maka ini U1-nya akan habis, U2-nya juga habis, dan seterusnya. Ini akan habis semuanya sampai yang di bawah yaitu UN kurang 1, sehingga yang tersisa adalah UN. Ya, tersisa adalah UN. Ya, misalkan saja kita misalnya mau hitung U2, maka kita tinggal ambil S2 dikurang dengan S1. Karena S2 itu sama artinya dengan U1 ditambah dengan U2. Nah, sedangkan S1 itu sama artinya dengan U1. Nah, kalau kita kurangkan, maka U1-nya akan habis, tersisa hanya U2. Oke? Nah, kita mulai menjawab soal nomor 1. Jumlah dari 15 suku pertama dari deret aritmatika, yaitu 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 dan seterusnya sama dengan, oke. Nah, pertama-tama kita harus tahu bahwa ini adalah adalah barisan aritmatika ya, karena dari 3 ke 7 itu kita tambahkan 4. Lalu 7 ke 11 kita tambahkan 4 lagi. Nah, dan seterusnya ini juga kita tambahkan 4. Artinya apa? Artinya yang depan ini adalah suku pertama kita yaitu A, sedangkan B kita adalah 4 ya, bedanya 4.
Nah, terus ditanya adalah jumlah 15 suku pertama. Itu artinya kita disuruh hitung S15. Jadi kita tahu N-nya adalah 15. Nah, jadi kita gunakan rumus yang pertama ini. Oke. Nah, ditanya S15, N-nya berarti 15, sama dengan 15 per 2. Kemudian kita kalikan dengan 2A, ya, tambah N kurang 1 kali B, N-nya 15, B-nya saya tulis B dulu. Lalu kita tinggal masukkan angkanya, yaitu A adalah 3, kemudian 15 kurang 1 itu 14, kemudian B-nya sudah kita tahu di sini tadi adalah 4, berarti kita tinggal sederhanakan, diperoleh hasil akhir yaitu 465, maka jawabannya adalah C. Nah, untuk soal nomor 2, hasil penyelesaian bulat positif dari persamaan. Nah, ini bentuk pecahan, yang atas adalah 1 tambah 3 tambah 5 dan seterusnya sampai dengan 2N kurang 1. Sedangkan yang bawah adalah 2, 4, 6 dan seterusnya sampai dengan 2N. Itu harus sama dengan 115 per 116. Nah, penyelesaiannya adalah titik, titik, titik. Ya, ini artinya kita disuruh hitung nilai N yang memenuhi ini. Oke? Nah, cara kerjanya adalah ini soalnya saya tuliskan dulu. Oke? Nah, lalu kita tinjau yang sebelah atas, yaitu bagian pembilang. Itu apa? 1, 3, 5, dan seterusnya. Berarti kita perhatikan ya, dari 1 ke 3 itu loncat 2, dari 3 ke 5 loncat 2, maka kita tahu B-nya 2. Sedangkan A-nya adalah suku pertama yaitu 1. Kita hitung SN. Oke? Nah, yang terakhir ini pasti UN-nya. Nah, jadi kita gunakan rumus yang kedua, yaitu N per 2 ditambah A tambah N per 2 dikali dengan A tambah UN. Ya, jadi N per 2 kali A tambah UN, N per 2-nya tetap, A-nya kita sudah tahu adalah 1, UN-nya kita sudah tahu adalah 2N kurang 1. Disederhanakan ya, perhatikan ini 1 dengan min 1-nya habis. Jadi N per 2-nya tetap, ini tersisa 2N, lalu 2 dan 2 coretnya, maka yang atas adalah N kuadrat. Nah, sedangkan untuk bagian penyebutnya, kita lihat lagi ada 2, 4, 6, dan seterusnya. Ini loncat 2, loncat 2, loncat 2, ya. Nah, berarti ini aritmatika lagi. A-nya kita tahu adalah 2, kemudian ini adalah UN-nya. Oke, nah masukkan rumus yang kedua lagi, maka N per 2 dikali A tambah UN. Nah, lalu ini 2-nya kita coret atas dan bawah, ini jadi 1, ini tinggal N, maka N dikali dengan 1 tambah N. Nah, kita gabungkan hasil yang atas dengan hasil yang bawah, yang atas N kuadrat, yang bawah adalah N dikali 1 tambah N, yang atas N kuadratnya coret 1 buah N, yang bawah N-nya habis, jadi tersisa N per 1 tambah N, sebelah kanan adalah 115 per 116. Nah, kita perhatikan, ini yang atas kan 115, yang bawah adalah 116. Kalau kita misalkan N-nya 115, kita tambahkan 1, kan sesuai dengan yang kanan menjadi 116. Berarti kita tahu N-nya adalah 115, sehingga jawabannya adalah B. Nah, untuk soal nomor 3 dan nomor 4, perhatikan ini saya tuliskan rumusnya sekali lagi ya. Nah, ditanya adalah jumlah N bilangan bulat positif pertama. Oke? Nah, apa artinya? Artinya itu kita mau jumlahkan bilangan bulat positif, berarti start dari nomor 1, lalu kita lanjut ke nomor 2, lanjut ke nomor 3, sampai dengan N ya. Jadi ini semuanya ada sebanyak N buah. Oke? Nah, dengan kata lain, ini ada N buah. Ya, dengan kata lain ini bahasa Indonesianya adalah jumlah N bilangan bulat positif pertama. Oke, nah kita gunakan rumus yang kedua ini lagi, yaitu N per 2 dikali dengan A tambah UN. A-nya adalah 1, UN-nya yang terakhir ini adalah N. Nah, jadi tinggal masukkan saja N per 2 dikali 1 tambah N. Nah, kalau kita sederhanakan atau kita tulis ulang, maka kita lihat jawabannya adalah yang D ini. Nah, lalu pertanyaan nomor 4, jumlah N bilangan genap positif pertama sama dengan titik, titik, titik. Nah, kalau kita mau N bilangan genap positif, berarti kita harus start dari 2 ya, karena genap 2, lalu 4, lalu 6, dan seterusnya sampai dengan 2N. Dan ini semuanya ada N buah. Oke, nah kita gunakan lagi rumus yang tengah ini, berarti N per 2 kali A, A-nya 2 ya. Nah, kemudian UN-nya ini adalah 2N. Nah,
tinggal kita sederhanakan, ini dibagi 2 jadi 1, ini 2-nya habis, maka menjadi N dikali dengan N tambah 1. Lalu kalau kita kali masuk menjadi N ditambah dengan N kuadrat. Kita putar aja, tulis N kuadratnya terlebih dahulu, maka diperoleh jawabannya yang D. Ya, demikianlah video pembahasan soal kali ini. Semoga penjelasannya dapat dimengerti. Tuliskan saja di kolom komentar di bawah ini kalau ada yang kurang jelas. Saya akan coba jawab secepatnya. Jangan lupa juga untuk like video ini dan subscribe channel ini supaya kamu tidak ketinggalan update video selanjutnya. Silahkan di-share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkannya. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.